Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan dimanapun saat ini kita berada. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat hati kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan sampai saat ini. Kita masih boleh diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan. Sebab itu mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang mengucap syukur. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan
yang berkuasa. Engkau Allah yang memberikan kepada kami perlindungan. Engkau Allah yang memberikan kepada kami kekuatan Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah pandemi gini ya Tuhan yang kami hadapi. Tuhan masih beri kami kesehatan, Tuhan masih beri kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu kemuliaan, bagimu hormat, bagimu kepujian Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Bebaskan hati kami, bebaskan roh dan jiwa tubuh kami Tuhan. Biar kami boleh bersuka cita menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar roh Tuhan menjamah setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada kelepasan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Oke, puji Tuhan. Sekalipun kita saat ini tidak bisa berkumpul di gereja, kita tidak bisa berjabat tangan satu dengan yang lain, tapi saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita punya hati yang selalu haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan yang akan terus puaskan jiwa dan roh kita. Mari kita akan memuji Tuhan. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita sama-sama bersemangat, kita memuji Tuhan saat ini. Kita percaya ada sukacita, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Yesus, thank you Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. amin. Yes Jesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari kita nyatakan Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita itu Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Haleluya. Mari kita, sekalipun kita ada di rumah kita, mari kita ajak saudara-saudara kita memuji Tuhan kita. Kita percaya ada kuasa di setiap puji-pujian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, Amin. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
Tuhan, saat ini kita akan lebih lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, kita berikan Tuhan waktu untuk menjamah setiap hati dan pikiran kita saat ini. Kita percaya apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita hadapi di tengah-tengah keluarga kita, pekerjaan, dan karir kita, kita hanya mau serahkan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus dan lapar akan Dia. Sebab ada pujian yang berkata, satu hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya Yesus. Hati kami rindu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa hati kami rindu kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada saat ini Shalom, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini beribadah. Saya percaya dan yakin di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah mereka. Dan saat ini kita beribadah dari tempat kita masing-masing. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, buat perlindungan-Mu, buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita, terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami. Biarlah kami datang dengan sikap yang benar untuk terima firman-Mu Tuhan. Langit bumi akan berlalu tapi firman-Mu kekal selamanya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan terdapat dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat 6 sampai 8. Ulangan 31 ayat yang ke-6 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, ia tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8, sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan patah hati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ayat firman Tuhan hari ini yang kita baca, kita akan berbicara tentang menguatkan dan meneguhkan hati kita. Menguatkan dan meneguhkan hati kita. Menguatkan dan meneguhkan hati artinya, menguatkan dan meneguhkan hati itu artinya memperkuat dan mengukuhkan sehingga hati kita jadi kuat. Kita menguatkan dan mengukuhkan hati kita supaya apa? Supaya kita tidak mudah goyah, supaya kita tidak mudah terpengaruh. Jadi kita harus kuatkan hati kita, kita harus teguhkan hati kita. Supaya apa? Supaya dikatakan kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah terpengaruh. Menguatkan dan meneguhkan hati artinya supaya kita apa? Memiliki pendirian, memiliki kemauan, memiliki iman yang tetap teguh. Kita tahu ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu di tengah pergumulan dan persoalan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hati kita tidak kuat, hati kita lemah. Tetapi dikatakan di Alkitab tadi, kita harus berusaha menguatkan hati kita. Kita harus berusaha meneguhkan hati kita. Kenapa kita teguhkan hati kita? Kenapa kita kuatkan hati kita? Supaya hati kita tidak mudah goyah. Supaya hati kita tidak mudah terpengaruh. Supaya kita memiliki pendirian yang teguh. Supaya kita memiliki kemauan yang teguh. Supaya kita terlebih memiliki iman yang teguh, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu mengapa Bapak Ibu sekalian, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita? Karena dikatakan tadi kalau kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat 6 dan 8 dikatakan di sana ada perkataan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kenapa saya harus menguatkan? Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian menguatkan dan meneguhkan hati kita? Karena kita tahu dalam kehidupan yang kita jalani ini ada berbagai tantangan dalam hidup kita yang membuat kita kadang takut, yang membuat kita kadang gemetar, yang membuat kita kadang patah hati seperti yang dikatakan ayat tadi. Sama seperti bangsa Israel saat itu dikatakan ketika umur Musa sudah menjelang usia, dikatakan ayat ini disampaikan umurnya sudah 120 tahun dan dia katakan bahwa yang menggantikan dia yang akan memimpin nanti ialah Yosua. Tetapi dia katakan supaya mereka bisa memasuki tanah, memasuki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka akan menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan di depan. Sama dengan kita dikatakan. Lalu pesan Musa kepada Yosua dan bangsa Israel pada saat itu dikatakan mereka harus menguatkan hati mereka, mereka harus meneguhkan hati mereka. Kenapa?
Kenapa? Karena ada banyak pergumulan, karena ada banyak tantangan di depan mereka, karena ada banyak musuh, ada banyak bangsa-bangsa yang akan mereka taklukkan. Mereka akan memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel pada saat itu yang dia pimpin menuju tanah perjanjian. Tetapi dikatakan di sana, untuk memasuki tanah itu mereka harus memiliki hati yang kuat, hati yang teguh. Artinya tadi tidak mudah goyah, memiliki pendirian yang kuat, memiliki iman yang tetap dikatakan tadi. Itulah sebabnya kita harus menguatkan hati kita. Kita harus meneguhkan hati kita. Karena di depan kita ada banyak pergumulan. Di depan kita ada banyak tantangan. Di depan kita ada peperangan. Di depan kita ada banyak musuh. Tetapi saya tahu dan sadar Tuhan pesankan kepada kita pada saat ini melalui firman-Nya, melalui Musa dan melalui Yosua dikatakan, mari kita kuatkan hati kita. Apapun yang kita alami saat ini, mari kita teguhkan hati kita. Karena apa? Karena orang-orang yang teguhlah, karena orang-orang yang kuatlah, karena orang-orang yang imannya tetaplah yang akan memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan pada saat ini, bagaimana kita menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Selain kita harus mengikuti apa kata Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, apa yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita supaya hati kita kuat, supaya hati kita teguh? Apa yang harus kita lihat dan perhatikan melalui ayat-ayat yang tadi? Dikatakan di sini yang pertama, kalau kita baca tadi di dalam ayat firman Tuhan tadi, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 31 tadi ayat yang ke-8 dikatakan ini, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Bagaimana caranya saya menguatkan hati saya? Bagaimana caranya saya meneguhkan hati saya? Tentu kita harus tanamkan di hati dan pikiran kita bahwa Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita. Kalau Tuhan yang ada di depan kita, saya percaya jalan itu akan jadi mulus. Jalan itu akan bisa kita lewati. Jalan yang berlombang, jalan yang berliku-liku, banyak jalan yang penuh tantangan. Kalau Tuhan yang ada di depan, bukankah berarti itu Dia sendiri yang duluan menghadapinya? Bukankah itu berarti Dia sendiri yang ada di depan kita? Dia sendiri yang melaluinya lebih dulu. Kalau kita yang ada di belakang mengikuti Yesus dikatakannya. Lalu kenapa saya menguatkan hati saya? Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menguatkan dan meneguhkan hati kita. Karena kita tahu Tuhan berjanji Dia sendiri yang akan berjalan di depan kita. Asal dikatakan tadi, kalau kita perhatikan di dalam ayat firman Tuhan, kalau kita baca di sana dikatakan tadi dalam ayat-ayat sebelum, kalau kita baca, kita harus tetap berteguh kepada firman-Nya. Kita tetap mengikuti perintahnya. Kalau kita mengikuti perintahnya, teguhkan hati kita sesuai dengan perintah Tuhan, ketaatan Tuhan, hukumnya Tuhan dikatakan, maka Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, saya percaya jalan yang kita lewati, jalan yang kita lalui akan kita bisa hadapi. Mari Bapak Ibu saat ini yang dikasihi Tuhan, apapun yang ada di depan kita, yang sekarang kita alami, pergumulan, persoalan yang kita hadapi saat ini, tolong Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar menguatkan hati kita. Karena sama seperti bangsa Israel, mereka banyak ketakutan yang akan mereka hadapi ke depan. Mereka bahkan dikatakan gemetar, bahkan mereka dikatakan tadi patah semangat, dikatakan tadi mereka patah hati, dikatakan tadi. Karena apa? Begitu beratnya pergumulan, persoalan yang akan mereka hadapi ke depan. Tuhan berjanji kepada mereka, jangan takut, kuatkan saja, teguhkan saja hatimu, sebab aku sendiri, kata Tuhan, yang akan berjalan di depan. Itulah yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Ingat, Tuhan akan berjalan di depan kita. Dia yang sendiri yang akan menghadapi setiap masalah, pergumulan, persoalan kita. Kita mengikuti Dia dari belakang. Tugas kita apa? Tetap ikuti Dia. Tetap perintahnya kita jalankan. Lalu yang kedua, apa yang perlu kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita? Yang kedua dikatakan di sana, dikatakan dalam Ulangan 31 ayat 8 tadi dikatakan, Dia sendiri akan menyertai engkau. Yang pertama, apa yang harus kita tanamkan dikatakan tadi, kita sadar Tuhan berjanji Dia berjalan di depan kita. Yang kedua dikatakan tadi, Tuhan sendiri akan menyertai kita. Dia sendiri yang menyertai kita. Bukankah Yesus sendiri mengatakan bahwa
Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman, sampai dunia ini berlalu. Dikatakan dia akan bersama dengan kita, dia akan menyertai kita. Bahkan roh yang ada di dalam Kristus, dikatakan rohnya ada pada kita, dan roh itu lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia ini. Bukankah itu merupakan Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang menyertai kita, dikatakan sampai kesudahan zaman. Dan dikatakan di sini bahwa di sini dikatakan teguhkan hati kita, kuatkan hati kita, karena kita tahu Tuhan berjalan di depan kita. Yang kedua, karena dikatakan Ia sendiri, artinya Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Menyertai kita artinya bersama dengan kita, ada bersama dengan kita. Menyertai kita artinya hidup bersama dengan kita, ada di sekitar kita, ada di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam diri kita. Menyertai kita artinya selalu bersama dengan kita, tidak meninggalkan. Bahkan dikatakan yang berikutnya, kalau kita perhatikan, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menguatkan hati, meneguhkan hati kita? Karena kita tahu Yesus ada di depan kita, karena kita tahu Yesus menyertai kita, karena kita tahu dikatakan Dia tidak akan membiarkan kita. Membiarkan berarti diacuhkan, dicuekin, tetapi dikatakan Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Sekali-kali dikatakan Dia tidak akan meninggalkan kita, artinya Dia selalu ada bersama dengan kita. Mana ada Bapak Ibu yang kita perhatikan, siapapun yang selalu ada bersama dengan kita, selalu menyertai kita. Dikatakan di sini bahkan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi dikatakan di sini ada yang tidak pernah meninggalkan kita, ada yang selalu menyertai kita. Siapakah Dia? Dikatakan Tuhan, dikatakan di sini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita muliakan Tuhan, mari kita tinggikan Tuhan, mari kita agungkan Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Dikatakan waktu mereka melalui itu, kata Tuhan kepada Musa dan kepada Yosua, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Artinya apa? Hanya mereka yang kuat, hanya mereka yang teguh hatinya yang bisa memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Siapakah itu? Kalau kita perhatikan di Alkitab, orang yang teguh hatinya dan kuat hatinya adalah Yosua dan Kaleb. Hanya mereka sendiri di tengah-tengah goncangan hidup, di tengah-tengah pergumulan hidup pada saat itu, mereka tetap kuat. Mereka bisa tetap melewati semuanya. Dan akhirnya dikatakan ada banyak orang saat itu yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan yang dijanjikan. Dan semuanya rata-rata mengalami pergumulan dan persoalan yang sama. Tetapi dikatakan hanya 2 yang masuk. Dikatakan yang dari Mesir tadi dikatakan hanya 2, itu Yosua dan Kaleb. Kenapa mereka bisa masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan? Karena mereka lah yang kuat hatinya. Mereka lah yang berhasil mengatasi ketakutan mereka. Mereka lah yang berhasil mengatasi kegentaran mereka. Mereka lah yang berhasil mengatasi patah semangat yang mereka hadapi di depan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini dengan hati yang rendah hati, mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, biarlah Engkau yang berjalan di depanku. Tuhan, aku percaya Engkau akan menyertaiku. Tuhan, aku percaya Engkau tidak akan meninggalkan aku. Dan dikatakan di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang kelima, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, supaya Tuhan Yesus, supaya Allah pencipta langit bumi segala isinya, supaya Dia ada di depan kita, supaya Dia menyertai kita, supaya Dia tidak meninggalkan kita. Dikatakan di sini, kita harus melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi artinya, intinya, ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita mentaatinya, itulah jalan bagi Tuhan untuk menolong kita. Itulah jalan bagi Tuhan untuk menyertai kita. Itulah jalan bagi Tuhan untuk tidak meninggalkan kita. Selagi kita ada di dalam firman Tuhan, selagi kita menuruti firman Tuhan, selagi kita mengikuti kebenaran yang dikatakan, itu menjadi jalan Tuhan untuk melindungi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kembali saya ingatkan, mari kita teguhkan hati kita. Mari kita kuatkan hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat saat ini. Kehidupan kami sama seperti
yang dialami oleh Musa, Yosua dan bangsa Israel pada saat itu. Kami ke depan ada banyak ketakutan, ada banyak kegentaran, ada banyak pergumulan persoalan yang kadang membuat kami patah hati, membuat kami patah semangat. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, kami tidak perlu takut Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan sendiri yang berjalan di depan kami, karena kami tahu Tuhan sendiri yang menyertai kami, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami kalau kami mengikuti perintah Tuhan, kalau kami mentaati perintah Tuhan, kalau kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bukan hanya penyampai dan pendengar firman-Mu, tetapi kami pelaku firman-Mu, supaya kami lihat Tuhan apa yang ada di depan Tuhan, Tuhan yang ada di depan kami. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami di tengah pergumulan dan persoalan hidup kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan dalam ketakutan yang kami hadapi, kegentaran yang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Biarlah kami tetap goyah, biarlah kami tetap berdiri teguh dalam iman Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan ada di depan kami, Tuhan menyertai dan tidak meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan, memohon perlindungan-Mu bagi bangsa kami Indonesia, bagi pemerintahan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Tuhan seluruh pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, menteri, semua pemimpin negara yang memimpin bangsa ini Tuhan. Biarlah berikan kepada mereka hikmat, pengertian yang daripada Engkau Tuhan, wawasan, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan Yesus, untuk mengelola bangsa ini Tuhan, untuk memajukan bangsa ini Tuhan, untuk mengatasi setiap pergumulan persoalan yang di tengah bangsa kami, khususnya Tuhan dalam memutuskan rantai virus corona Tuhan, pandemi corona saat ini Tuhan. Kami berdoa saat ini, kami percaya Tuhan Yesus, yang terbaik Tuhan sedang lakukan bagi bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati anak Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Perlindungan-Mu pada mereka Tuhan. Biarlah Tuhan pertolongan-Mu bagi mereka, dan secara khusus buat JSS Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berjalan di depan umat-Mu Tuhan, Engkau yang menyertai mereka Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan mereka Tuhan Yesus, kalau kami mengikuti perintah-Mu Tuhan, kalau kami taat dalam kebenaran-Mu, kalau kami ada dalam firman-Mu Tuhan, maka janji-Mu akan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak